Ya, saya ucapkan selamat malam, salam bahagia dan salam sejahtera kita sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang mengikuti ibadah ini baik di ruangan ini, baik secara online juga siaran tunda. Kami ucapkan selamat bergabung, selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus. Firman Allah mengatakan ibadah itu berguna dalam segala hal. Jadi ibadah itu berguna dalam segala hal, ya, baik untuk sekarang, hari esok, baik untuk yang rohani, yang jasmani, pekerjaan, usaha, studi saudara. Kalau saudara mengikuti ibadah ini dengan tekun, saudara akan mendapatkan pertolongan sesuai dengan kebutuhan saudara, sesuai pergumulan saudara. Karena itu saya undang kita bangkit berdiri, kita angkat sebuah lagu, Itu Nama Yang Indah. Berikanlah iman kepada kami Tuhan akan besarnya nama-Mu dalam kehidupan kami, dan kiranya ibadah kecil ini Tuhan, ibadah doa penyembahan yang akan kami mulai, Engkau yang pimpin dari pertengahan hingga akhirnya. Para imam-imam yang ngambil bagian dalam kebaktian ini Kau urapi dengan Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Gembala sidang di tempat ini yang memimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir, Engkau urapi lebih lagi dalam zaman kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan kiranya peralatan-peralatan yang kami pakai juga Engkau yang pimpin, Engkau yang
basuh dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih kuasa-kuasa jahat yang mau mengganggu hati pikiran kami mau tolak, kami mau usir hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar roh iblis waktunya pergi dari tempat ini. Roh Allah melingkupi tempat ini Tuhan, hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Ya, silakan duduk. Mari kita akan puji-pujian bagi Tuhan. Tiuplah sangkakala, sebab hari Tuhan sudah dekat. Bagi gerejanya, tengah malam terdengarlah suara berkata, song-songlah, mempelai laki-laki datang. Jadi Yesus akan datang sebagai mempelai laki-laki, kita sebagai pengantin perempuannya. 5 anak darah yang bijak masuk pada pesta kawin anak domba. Semoga kita semua menjadi 5 anak darah yang bijaksana. Kita angkat puji-pujian, kita nyanyikan nyanyian, ya, bangkit serukan nama Yesus. Ya, kita nyanyi sambil berdiri. Maju, nyatakan katanya.
kursi banyak, kursi banyak, masak. Ya, banyak kursi ya, jangan terganggu sama. Ya, kita ganti kursi ya. Kita nyanyikan nyanyian terakhir. Ya. Waktu Tuhan. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktu. Kita bangkit berdiri. Segala yang terjadi tibalah waktunya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu yang hidup dan berkuasa, yang bisa mengerjakan, membentuk kami seturut kehendak-Mu, bahkan bisa memberi kepada kami kekuatan baru ketika kami lemah, dan membuka pintu-pintu bagi kami ketika kami melihat jalan kami buntu dan tertutup. Firman-Mu sanggup membukakan jalan bagi kami, bahkan bisa menjadi obat bagi kami dan perlindungan yang sempurna bagi kami di saat kami hidup di dunia ini, supaya iblis setan tidak menyentuh kami, tetapi kami dipagari, dilindungi, dijaga oleh Tuhan dengan sempurna. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba telah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan dulu. Ya, puji Tuhan. Ya, tiba waktunya bagi kita untuk membuka Alkitab kita. Ya, kita buka Mazmur pasalnya 138 ayat 1 dan 2. Ya, Mazmur pasal yang ke 138. Ya. Demikian firman Tuhan. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu.
sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Ya, kita baca ayat 2 sama-sama. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu, sebab kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Kita baca sama-sama, sebab kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Perempuan saja. Kaum pria. Sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Gak usah dilihat. Puji Tuhan. Ya, jadi Tuhan membuat namanya dan janjinya melebihi segala sesuatu. Ya, segala sesuatu itu ya segala sesuatu. Ya. Apa yang dapat dilihat oleh mata, ya, nah itu segala sesuatu. Jadi yang melebihi segala sesuatu adalah nama Tuhan dan janji Tuhan. Amin. Yang melebihi segala sesuatu adalah nama Tuhan dan janji Tuhan. Jadi kalau begitu kita perlu mengenal nama Tuhan dan memiliki nama ini, kita perlu memiliki janji Tuhan supaya kita memiliki segala sesuatu. Berarti kalau orang belum punya nama Tuhan, belum memiliki janji Tuhan, walaupun banyak hartanya, ya, walaupun ilmunya tinggi, berarti belum memiliki segala sesuatu. Tapi walaupun kita sederhana, ya, kalau kita sudah memiliki nama Tuhan, berarti kita sudah memiliki segala sesuatu. Jadi nanti akan diuji oleh waktu, ya. Manakah yang dapat bertahan? Apakah yang memiliki harta dunia, ya, atau yang memiliki nama Tuhan dan janji Tuhan? Ya, jadi kita ini datang ke sini supaya kita mengenal nama Tuhan dan memiliki janji-janji Tuhan. Ya, janji Tuhan. Ingatlah, janji Tuhan itu seperti siang dan malam. Seperti siang dan malam. Ya, ini tadi jam 6 matahari terbenam. Besok pagi matahari jam 6 terbit. Ya, itu tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Begitu juga janji Tuhan. Janji Tuhan itu seperti datangnya waktu pagi, waktu siang. Seperti itu juga datangnya nanti malam. Sekarang sudah malam, datang, ya, silih berganti siang dan malam. Datang secara spontan, ya, datang terus menerus, ya. Jadi begitulah janji Tuhan itu. Tepat waktu Dia akan datang. Amin. Tepat waktu. Makanya kita mengatakan Tuhan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Segala sesuatu indah pada waktunya. Ya. Jadi kita ini tinggal pegang janji Tuhan. Tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, ya. Nah, karena kita ini hidup kita ini dalam tangan Tuhan, ya, dan kita memiliki janji Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Jadi bukan serentak ya dan tidak, ya, bukan serentak ya dan tidak. Janji Tuhan tidak ada ya dan tidak, ya. Janji Tuhan itu hanya ada kata iya. Ya, janji Tuhan itu hanya ada kata iya, dan kita mengatakan amin.
Janji Tuhan itu ya dan amin. Jadi ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, katakanlah ya, amin Tuhan. Cuman itu saja yang Tuhan minta. Jangan diolah dengan data, dengan pikiran, bagaimana ya. Nah, sebab Allah dengan manusia pikirannya berbeda. Ya, sejauh langit dari bumi, sejauh bumi dari langit. Tidak ada titik temunya. Ya, pemikiran Allah dengan pemikiran manusia nggak bisa dipertemukan. Ya, tidak bisa dipertemukan. Kita ini mah debu, Allah itu pencipta, sudah tidak bisa ditemukan. Jadi yang diminta dari kita ketika kita mendengar firman Tuhan, kita mendengar firman, kita berkata iya, amin. Coba bilang. Cuman itu saja. Jangan diragukan, ya. Janji Tuhan jangan diragukan. Ya, kalau kita ragu dikatakan seperti ombak yang ditiup oleh angin kian kemari. Ya, dia saja laut bergelora terus. Ya, bergelora dia terus. Kenapa bergelora? Ditiup angin. Itu gambaran kehidupan orang yang tidak percaya, tidak teguh iman. Ya, hidupnya terus terombang-ambing begini. Kapan saudara bisa menikmati damai? Ya, kapan saudara bisa menikmati damai? Hidupmu terus bergolak, tidur nggak bisa. Ya, sudah ngantuk tapi nggak bisa tidur. Nah, itu paling celaka. Itu sudah ngantuk tapi nggak bisa tidur. Ya. Terus bolak-balik hatinya, bolak-balik. Ya. Kenapa saudara? Itu tidak tenang. Orang yang mendua hati tidak tenang dalam hidupnya, terombang-ambing terus. Ya. Nah, dan Tuhan berkata, ya, kalau dia berkata teduh, tenang. Jadi hari ini, malam ini Tuhan mau berikan keteduhan, ketenangan. Kenapa? Sebab kalau Allah berfirman, semua jadi. Tinggal diminta percaya saja. Amin. Percaya. Bagi Allah dan bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Allah dan bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Ya, bagi kita tidak mungkin, tapi bagi Allah mungkin. Jadi tinggal kita mengimani firman Tuhan. Ya, jadi jangan ragu kepada firman Tuhan. Ya, Tuhan itu namanya juga sudah Tuhan. Ya, Maha Kuasa. Ya, Maha Tahu. Maha. Kalau manusia tidak ada kita kata Maha. Ya, manusia maya terbatas. Ya, jadi kita mau hidup dari janji Tuhan. Ya, janji Tuhan tadi ya dan amin. Lebih mudah, perhatikan, lebih mudah langit dan bumi hilang lenyap. Ya, lebih mudah langit dan bumi hilang lenyap daripada satu titik atau satu iota dari firman Allah batal, hilang. Jadi sampai kepada titiknya pun Tuhan menggenapi. Amin. Sampai kepada titik dia tepati firman Tuhan. Tidak ada firman Allah yang tidak ditepati oleh Allah. Semua Tuhan mau tepati sampai kepada titik. Jadi jangan ragu menyimpan firman Tuhan. Makanya Daud berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa kepada. Ya, jangan berdosa kepada Tuhan dengan meragukan janji Tuhan. Ya, jadi firman itu disimpan di arsip. Bahasa tepatnya itu diarsip, disimpan seperti surat-surat berharga. Surat berharga apa contohnya? STNK, apalagi BPKB, akta lahir, akta nikah, akta apa lagi? Rumah, sertifikat rumah.
itu nggak saudara simpan di ruang tamu, ya, nggak saudara simpan di mana saja. Tapi dia tahu surat berharga, diasik, disimpan, dikasih di koper, disimpan, jangan bisa digigit tikus, jangan masuk nanti tikus akhirnya rusak. Itu namanya menyimpan surat berharga. Ini Alkitab ini surat berharga. Firman Tuhan berharga. Ini mahal. Simpanlah firman Tuhan dalam hatimu sebagai sesuatu yang paling berharga. Begitu engkau simpan, itulah kehidupan bagimu. Amin. Jadi kita ini hidup dari janji Tuhan, dari firman Allah, ya, nanti akan teruji. Ini zaman akhir, ya, zaman akhir telah tiba. Zaman akhir telah tiba. Ya, jadi kita ini hidup pada zaman akhir. Zaman akhir ini nanti akan teruji siapa yang bertahan hidup. Yang banyak uang, ya, tapi tidak mau dengar firman Tuhan, tidak mau menyimpan firman Tuhan. Atau yang mau menyimpan firman Tuhan, ya, walaupun dia sederhana, tapi ada firman Tuhan dalam dirinya. Nanti akan diuji siapa yang bisa bertahan hidup. Ya, tapi yang bisa bertahan hidup adalah mereka yang mengasihi Tuhan. Bukti kita mengasihi Tuhan, Yesus berkata, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menyimpan perkataanku. Jadi bukti kita mengasihi Tuhan adalah kita simpan, kita arsip, ya, firman Tuhan itu sebagai perkataan atau surat-surat yang berharga dari surga. Amin. Jadi jangan melupakan firman Tuhan. Jangan melupakan firman Tuhan. Ingatlah firman Tuhan selalu. Ya. Firman itu menjadi apa? Iman. Ya, firman menjadi apa? Iman. Iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung yang besar. Bayangkan biji sesawi nggak ada artinya, nggak bisa kelihatan. Kalau terlempar di sini nggak kelihatan. Mungkin sampai besok nggak ketemu, saking kecil. Dibanding dengan gunung. Pernah saudara lihat gunung? Hah? Ya. Bandung ini dikelilingi apa? Gunung. Mau ke timur ada gunung, apalagi ke barat, ke utara sana gunung, ya, Gunung Tangkuban Perahu. Dan naik nanti ke atas sudah lihat gunung semua. Ya. Nah, nggak usah pakai teropong, lihat, kelihatan semua. Gak ada artinya biji sesawi dibanding dengan gunung, tapi gunung yang besar bisa dikalahkan oleh biji sawi. Masalah yang besar, persoalan yang besar sebesar gunung bisa diselesaikan hanya dengan iman sebesar biji sesawi. Amin. Apalagi imanmu sebesar jagung, wah, lebih hebat lagi. Sebesar bisa saja udah menang, saudara. Sudah menang. Apalagi sebesar apa tadi? Nah, apalagi sebesar jagung. Sebesar biji sawi saja sudah berkemenangan. Ya, jadi jangan ragukan kasih Tuhan. Ya, jangan ragukan, ya, firman Tuhan. Ya, kita ini hidup karena percaya. Hidup dengan iman. Di mana ya ini? Orang benar hidup dari percaya. Coba Roma 1 ayat 16-17. Ya, ditulis juga dalam perjanjian lama. Ya, nah, ini aja kita baca dulu. Ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ya, aku yakin keyakinan saya kokoh dalam Injil, firman Tuhan. Terus, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil ini firman Tuhan, saudara, dengan itu Injil.
Ya, ketika saudara mendengar, percaya, saudara selamat. Diselamatkan dari kesukaran, diselamatkan dari pencobaan, diselamatkan dari berbagai-bagai kesukaran. Orang benar itu diselamatkan dari kesukaran. Amin. Ini masa gampang, masa sukar nih sekarang. Lo, masa mudah atau masa sukar? Hah? Masa sukar atau masa gampang? Sukar. Kok tahu? Kok tahu masa sukar? Memang alami sendiri gitu? Alamin? Oh, alami ya, masa sukar. Tapi orang benar diselamatkan dari kesukaran. Ya, terus Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. orang benar akan hidup oleh iman. Jadi orang benar akan hidup dari iman. Tidak dikatakan orang benar hidup dari uang yang banyak. Nggak ada yang mengatakan orang benar hidup dari uang yang banyak. Malah uang yang banyak ini bisa mengalihkan perhatian orang ya dari Tuhan. Akhirnya dia tidak percaya kepada Tuhan, tapi percaya kepada hartanya. Celaka engkau kalau kau mempercayakan dirimu kepada harta. Ya, sudah ada contoh. Contoh itu Lukas 12 baca itu. Ya, orang kaya menimbun harta sebanyak-banyaknya sampai tidak ada tempat menyimpan barang-barangnya, menyimpan hartanya di rumah. Nah, saudara masih punya tempat menyimpan harta? Masih banyak. Ini orang kaya sampai tidak ada tempat menyimpan hartanya. Ada orang kaya seperti ini. Saya udah ngebuat lagi di rumah masih kurang. Jadi sudah kaya raya. Ya, mungkin terkaya pada waktu itu. Sampai tidak ada tempat menyimpan barang-barangnya di rumah. Kenapa? Sudah kaya raya. Kemudian hasil usahanya, ladangnya ada datang. Bingung dia. Ya. Kalau kita bingung, bukan bingung menyimpan harta, bingung mencari harta. Ini bingung menyimpan harta. Sampai gak bisa menyimpan hartanya, bingung dia. Ya. Saking bingungnya dia berkata, gimana caranya? Semua sudah penuh, muka belakang, atas loteng sudah penuh. Ya, kalau begitu aku rombakin di rumahku, rombak lumbu-lumbu. Saya bikin nanti maju ke samping, maju ke kanan lagi, maju ke muka, maju ke belakang, naik ke atas. Ya, saya bikin yang lebih besar supaya nanti aku simpan hartaku di situ. Setelah aku simpan, aku akan berkata, jiwaku makanlah, minumlah, bersenang-senanglah, beristirahatlah, sebab sudah bertimbun-timbun bagimu barang-barang untuk bertahun-tahun lama. Ketika dia merencanakan itu dalam hatinya di rumahnya, Tuhan berkata, engkau orang bodoh. Engkau bodoh. Engkau kaya tapi engkau bodoh. Ya, bahwa manusia hidup bukan dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu kehidupan manusia. Itulah iman. Amin. Nah, hanya Tuhan berkata, malam ini ku cabut nyawamu. Langsung diambil nyawa. Ingat, nyawa setiap makhluk itu ada dalam tangan Tuhan. Nyawa segala makhluk ada dalam tangan Tuhan. Kalau belum waktunya saudara mati, tidak akan mati. Karena mati dan hidup ada dalam tangan Tuhan. Ya, ini kaya dia. Ya. Karena nyawanya dalam tangan Tuhan, Tuhan cabut dia. Kira-kira masuk surga orangnya? Lalu, kira-kira masuk surga? Hah? Kira-kira masuk surga?
Apa gunanya seorang memiliki seluruh dunia tapi ia kehilangannya nyawa? Masuk sudah dipastikan tidak masuk surga. Berarti masuk ke mana? Halo, masuk ke mana orang kaya ini? Kok tahu? Kasihan ya. Beda dengan Lazarus, miskin tapi setia kepada Tuhan. Amin. Amin. Setia kepada Tuhan. Ya, jadi hidup manusia tidak tergantung kepada kelimpahan harta, tapi hidup manusia ada dalam tangan Tuhan. Ya, jadi jangan saudara khawatir. Ini masa isi Tuhan. Ya, tidak ada kebetulan. Kalau sudah menyangkut alam semesta, ya tidak ada cara kebetulan. Ya, adakah di satu kota sangkakala orang tidak kebakaran? Adakah terjadi di satu kota Allah tidak melakukan? Ya, apalagi sekarang terjadi namanya corona ini, Allah melakukan. Amin. Allah yang melakukan sesuai dengan nubuatannya. Ya, coba itu Hagai 3 ayat 5 itu. Ya. Sebelum Tuhan datang dulu penyakit menular, penyakit panas demam. Ya. Habakuk 3 ya, ayat 5. Habakuk 3:5. Mendahulunya berjalan penyakit sampar. Mendahului kedatangan Tuhan kedua kali berjalan penyakit sampar. Terus Dan demam mengikuti jejak. demam mengikuti. Demam. Sudah datang demamnya sekarang? Sudah datang demamnya? Penyakit menular sudah datang? Ya sudahlah. Sekarang menjadi apa? Ke seluruh dunia. Awalnya di Cina. Apa? Wuhan. Jadi seluruh dunia. Ini nubuatan. Ya. Tapi ini belum apa-apa, ini baru gerimisnya. Belum. Nanti akan tambah susah, tambah payah. Manusia akan terjerat dalam kesukaran. Tapi Alkitab mengatakan orang benar akan diselamatkan dari kesukaran. Ciri orang benar adalah beribadah kepada Tuhan. Amin. Mana kalau disebut orang benar nggak mau beribadah? Nggak mungkin. Ya. Orang benar hidup dari iman. Orang benar cirinya apa? Beribadah. Ya. Gimana yang itu orang benar hidup? Ya, orang benar itu dikeluarkan dari kesukaran. Kalau orang benar tadi hidup dengan iman. Tapi orang benar diselamatkan dari kesukaran. Coba dulu ya. Dalam kitab Amsal, ya. Amsal pasal yang kitab Amsal pasal yang ke-11 ayat 8. Ya, terakhir. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Orang benar diselamatkan dari apa? Dari kesukaran. Orang fasik menggantikan. Orang fasik itu orang yang tidak mau beribadah. Ya. Nah, orang benar itu cirinya beribadah. Kamu akan melihat perbedaan orang benar dengan orang fasik. Orang yang beribadah dengan tidak beribadah. Kamu sendiri melihat. Jadi saksi mata. Ya, jadi ketika kita beribadah sebenarnya mengumpulkan modal hidup di masa-masa yang sukar. Modal hidup di masa yang sulit. Sebab sudah dinubuatkan dalam 2 Timotius 3 dikatakan ayat 1 dia 2 Timotius 3:1, hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sukar ini artinya bukan sukar biasa. Sukar ini adalah maha sukar, datangnya dari kejadian-kejadian besar, sering tanpa disadari oleh manusia. Dan manusia akan terjerat dalam kesukaran dan tidak bisa keluar.
tapi orang benar akan diselamatkan dari kesukaran. Jadi kejadian besar. Ya, kejadian-kejadian besar. Termasuk ini kejadian besar. Kejadian besar. Sebelum itu banjir di mana-mana. Rumah roboh. Hasil pertanian rusak. Di tempat lain kemarau panjang. Di tempat lain paparannya. Ya. Semua kejadian-kejadian ini membuat manusia tambah susah, tambah susah. Sudah susah, datang lagi kesusahan oleh corona. Ya. Nah, tapi orang benar akan diselamatkan dari kesukaran. Amin. 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 Mari kita mau datang pada Tuhan. Ya, kita punya nama yang ajaib. Ya. Namanya terindah. Ya, namanya termulia. Namanya Yesus.
Kami menyembah padamu Tuhan. Kami menyembah kepadamu. Kami menyembah kepadamu Yesus, Anak Domba Allah, Yesus Putra Allah yang tunggal, yang Maha Kuasa, yang Maha Kuasa. Padamu kami bersujud menyembah Tuhan. Padamu kami meletakkan seluruh masa depan kami. Hidup kami taruh di bawah kaki-Mu. Kami menyembah kepadamu. Haleluya. Kami pegang janji-Mu. Kami pegang firman-Mu Tuhan, bahwa kami hidup dari firman Tuhan. Kami hidup dari iman kami kepadamu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar ini, kami datang bersimpuh di bawah kaki-Mu. Kami menyembah kepadamu Tuhan. Kami menyembah kepadamu. Kami menyembah kepadamu. Debu yang tak berdaya, kami datang menyembah kepadamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat firman-Mu. Ternyata orang benar hidup dari percaya kepadamu. Percaya kami tidak akan mengecewakan. Engkau akan memelihara kami Tuhan. Engkau akan menjaga kami sebagai biji mata-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami hidup dari iman kami kepadamu. Allah yang besar, Allah yang maha kuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah kepadamu Tuhan. Kami menyembah kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung yang besar. Kekuatan firman-Mu Tuhan, kekuatan kebesaran firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan, menyembah kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita nyanyikan sebuah lagu. Itu nama yang indah. Lembut nyanyikan. Nama yang terindah, termanis adalah nama Yesus. Kebutuhan saudara itu mungkin tertutup selama ini bagimu. Hari ini Tuhan mau buka. Kalau ada sakit penyakit, bawa, doakan. Jangan nanti engkau akan sembuh. Yang mau didoakan, angkat tangan kanan. Angkat tangan kanan. Kalau sakit, tangan kirimu taruh pada penyakit. Nama Yesus, nama Yesus yang indah, nama Yesus yang indah, yang ku cinta, nama Yesus, nama Yesus yang indah. Setiap anak-anakmu yang memanggil namamu, pasti engkau selamatkan dari kesukaran. Semua kebutuhan kami ada dalam tanganmu. Engkau Allah yang kaya, pencipta langit dan bumi, bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kebutuhan kami sekarang ada dalam tanganmu. Ulurkan tanganmu, penuhi kebutuhan mereka. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mendengar doamu. Apa yang kau butuhkan Tuhan beri padamu malam ini dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Engkau disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan. Engkau disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari duduk. Kita nyanyikan sebuah lagu. Kita jalankan sekali persembahan. Ya. Janjimu seperti pajar.
besok pendalaman Alkitab di Cimindi dengan terjemahan suci. Kemudian Sabtu itu masih ibadah online remaja muda. Minggu sekolah minggu masih ibadah online. Kemudian ibadah umum di sini di Cimindi jam 7.30. 7.30 di Cimindi, di sini 10:30. Ya, 10:30. Kemudian kita doakan mereka yang kurang sehat, yang sakit. Ya, Mama Lydia, Opu Ori, Kaleb. Ya, kemudian pergumulan saudara pribadi. Ya, kemudian kita doakan pemerintah, MPR, DPR, DPD tingkat 1, tingkat 2 sampai kepada gubernur semua, sampai bupati, muspika, lurah, kepala desa, RW, RT, supaya semua menjadi satu kesatuan, bisa mengatasi kondisi keadaan bangsa dan negara kita. Ya, kita tutup, kita bangkit berdiri. Ya, kami bawa anak-anakmu yang kurang sehat. Biarlah Tuhan ulurkan tangan-Mu, beri kemampuan, kekuatan pada mereka. Kami berdoa buat mamanya Lydia, ulurkan tangan-Mu, jamah, sembuhkan, beri kekuatan, kesehatan. Biarlah kehendak yang terbaik dari Tuhan selalu berlaku bagi anak-anak-Mu. Kami doakan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menolong engkau, Tuhan menguatkan engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga Opu Ori, Tuhan tolong pulihkan supaya dia bisa lebih lagi dekat padamu Tuhan. Juga Kaleb sempurnakan kesehatannya dalam nama Tuhan yang tidak disebut namanya. Kami doakan dalam nama Tuhan, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Darah Yesus menguduskan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa pemerintahan yang ada, Bapak Presiden kami, wakilnya Pak Jokowi, Pak Profesor Dr. Mahru Amin, semua anggota MPR, DPR, DPD tingkat 1, tingkat 2, semua kepala daerah tingkat 1 juga Tuhan. Gubernur, kepala daerah, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, juga RW, RT. Tuhan berkati di mana kami juga tinggal berbakti. Tuhan berkati, biarlah Kau berikan kemampuan kepada pemerintahan supaya bisa mengatasi kondisi ekonomi, politik di negara kami Indonesia tercinta. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu campur tangan bagi bangsa kami. Kalau anak pulang, tibakan dengan selamat. Tetangga kami kiri kanan muka belakang CRT sudah diberkati semua Tuhan. Dan pengorbanan akan balas berlipat kali ganda. Kalau mereka pulang, tibakan dengan selamat. Tidak ada yang kurang. Damai sejahtera Allah dari Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati.